Unfinished work. Oke. Ini ya, mirip sama yang di poster. Saya minta next. Percaya saja. Saat saya mempersiapkan firman ini sebenarnya dari jauh-jauh hari semenjak saya dikasih tahu, saya bilang, Tuhan, saya minta tolong jangan sampai apa yang saya mau, yang ada di pikiran saya, apa yang ada dalam hati saya yang keluar buat kalian. Saya berkata gini, Tuhan, Engkau tahu apa yang dibutuhkan anak-anakmu. Kalian di sini butuh firman, bener gak? Kalian datang ke sini butuh firman atau enggak? Saya tanya. Butuh? Butuh? Butuh firman. Untuk apa? Saya tanya. Untuk membenahi diri kita. Benar? Kebenaran diri sendiri yang kita punya, supaya itu dihilangkan. Dan kita dapat kebenaran yang baru dari Tuhan, sampai kita mengerti. Dan itu menjadi rema dalam hidup kita. Sehingga dalam setiap perjalanan hidup kita itu ada dalam tuntunan Tuhan. Nah, kalian percaya nggak seperti yang tadi di video? Percaya nggak? Tadi di video tadi percaya nggak? Kalian tuh punya Tuhan yang seperti itu, percaya nggak? Saya tuh ada satu perkataan gini. Tuhan, saya bersyukur karena saya punya Allah yang seperti Engkau. Benar, saya bersyukur luar biasa. Seperti beberapa teman-teman tahu atau mungkin beberapa yang nggak tahu bahwa saya habis ditinggal. Papa saya sudah pulang ke surga beberapa waktu yang lalu dan itu bertepatan satu hari sebelum Jumat Agung. Hari Kamis papa saya nggak ada, besoknya Jumat Agung. Itu saya mengalami hal itu. Dan saya percaya semuanya baik. Di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan semuanya baik. Saat orang lain ke gereja memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, memperingati Via Dolorosa, perjalanan menuju kematian Tuhan Yesus, saya mengantarkan papa menuju ke peristirahatan terakhir. Sebelum papa saya nggak ada, papa saya itu sakit sudah sangat lama. Sejak SMA itu saya sudah bisa naik motor dan saya nganterin papa kerja. Saya nganterin papa kerja karena dia sudah tidak bisa naik motor sendiri sejak SMA. Setelah saya masuk kuliah dan saya bekerja di Terang Bangsa, itu papa saya sudah pensiun dan setelah pensiun tuh masih bisa warawiri ke sana sini, tapi setelah dia kena serangan lagi, papa saya stroke tuh dia sudah tidak bisa jalan. Dari tidak bisa jalan lama-lama makin turun, jalan harus dituntun sampai akhirnya bulan September tahun kemarin itu papa saya sudah terbaring. Tidur aja. Nggak bisa apa-apa. Dalam kondisi seperti itu, dari SMA sampai saat terakhir-terakhir itu, saya selalu bertanya, Tuhan, kapan selesainya? Tuhan, kapan sih selesainya? Kapan papa sembuh? Saya bertanyanya waktu itu, kapan papa sembuh? Dari yang berdoa, kapan papa sembuh? Sampai Tuhan, ku serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Karena udah gak bisa apa-apa lagi sih. Saya tuh sulit bagi saya untuk percaya. Di masa-masa itu sulit bagi saya untuk percaya. Bayangin ya kalian, dari dulu. Siapa yang sejak umur 1 tahun kerja sendiri, cari duit sendiri buat menghidupi sendiri? Ada? Ada nggak? Nggak ada kan? Ada nggak dari kalian yang mungkin sejak SD cari uang sendiri, pokoknya hidup mengandalkan diri sendiri? Ada nggak? Gak ada. Saya juga sama kayak kalian. Tidak ada. Tidak pernah seperti itu. Tapi satu waktu saya dituntut untuk saya mengandalkan Tuhan lebih lagi. Papa saya pensiun kerja, gak ada yang nyari uang. Mama saya tidak bekerja, bukan wanita yang bekerja.
Tapi saya dituntut Tuhan. Mau gak mau, suka gak suka, mau gak kamu ngandelin Tuhan. Hari-hari itu saya mengandalkan diri saya sendiri. Sudah pelayanan, waktu itu sudah pelayanan, sudah menari, sudah di lifeguard. Saya melihat pekerjaan Tuhan di mana-mana. Saya melihat manifestasi Tuhan luar biasa. Dan saya pun mengalami jamahan Tuhan. Tapi hati saya tuh masih belum bisa percaya. Saat saya masa-masa kuliah, saya sudah tidak dibiayai oleh papa, meskipun masih dibantu sama mama. Pokoknya saya sama mama kalau saya lagi nggak ada, mama minta tolong dan segala macam. Itu tuh saya struggle sama diri saya sendiri, berjuang sama diri saya sendiri. Dan di situ Tuhan mengajarkan, percaya sama aku, percaya sama aku. Satu semester saya bayar sekitar 4, 5 atau 6 juta, saya lupa. Pokoknya 5-6 juta per semester per 6 bulan. Dan saya harus bayar sendiri dengan gaji saya yang waktu yang seperti itu. Saya pikir saya belum bisa. Saat pengen UTS, aduh Tuhan, pengen UTS gimana ini, saya pengen UTS gimana caranya. Harus bayar, struggle, aduh Tuhan tolong. Kebayar tuh, tapi kebayar tuh sampai terakhir tetap kebayar. Sampai wisuda pun kebayar. Dan saya tuh gak sadar. Saya tuh gak sadar sama pekerjaan Tuhan yang seperti itu. Saya minta next slide. Nah ini. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Ini waktu Tuhan menampakkan diri ke murid-muridnya. Murid-muridnya tuh takut. Segitu Tuhan ada di depan mata mereka. Ragu dalam hati. Apalagi kita sekarang ya. Kita tuh saya bukan orang yang bisa penglihatan atau mimpi karunia ini itu. Tidak bisa. Kadang-kadang tuh saya gini, Tuhan ini tuh sebenarnya yang lain punya karunia ini, kalau saya nggak ada karunia apa-apa ya gitu. Saya tuh pengen ngerasain gitu, pengen lihat. Ada mungkin waktu temen aku pernah bilang, Yem di sini tuh ada malaikat. Mana malaikatnya? Saya bilang, ragu. Saya tuh sering kali ragu sama Tuhan, sering kali. Dan saya tuh tidak menunjukkan ke mama, saya nggak cerita. Saya bukan tipe orang yang cerita-cerita sana sini itu tidak. Jadi saya pendam sendiri. Saya tuh pernah, waktu itu pulang LG, waktu itu masih Kamis kalau nggak salah. Jumat itu kan terakhir ya pembayaran, waktu pas kuliah pembayaran terakhir supaya Senin atau Selasa saya bisa ujian. Saya tuh Kamis ya, dari tempat ini rumah saya tuh dibilang, saya dari sini keluar ke arah Raja Wali, ke Perum, ke Jalan Layang, tahu Jalan Layang? Jalan Layang, terus muter balik, 3 berlian, balik lagi, muter sampai ke Pleret. Sampai Pleret, terus saya ke Tuparef, muter-muter, pokoknya saya muter-muter. Kenapa muter-muter? Karena saya takut, saya belum bisa bayar. Dan saya tuh ragu, Tuhan saya bisa bayar apa enggak sih? Saya ragu, Tuhan saya bisa bayar. Tapi saya gini, selama perjalanan itu saya bilang, Tuhan tolong, saya jujur sama Engkau, saya ragu, saya nggak tahu saya mau bayar pakai apa, tapi aku percaya aku punya Engkau. Tuhan, terus setelah ngomong kayak gitu saya bilang, Tuhan sejujurnya saya nggak percaya, Tuhan tolong, saya nggak percaya sejujurnya, tapi Engkau tuh ada. Kadang-kadang kita tuh ragu, di hadapan kita tuh sudah ada Tuhan. Di hadapan kita sudah ada Tuhan, bener? Tahu? Percaya nggak sih? Percaya nggak guys? Percaya nggak? Tuhan itu ada dalam setiap hidup kita, percaya nggak? Percaya?
di saat titik terendah dalam hidup kalian. Papa nggak ada. Mungkin kamu sedang bermasalah dengan orang tuamu, mungkin kamu sedang struggle sama kuliahmu, sama dirimu sendiri bahkan. Kenapa saya orang yang seperti ini, kenapa saya harus mengalami ini, kenapa orang tua saya kayak gini, dan kapan ini semua selesai? Pertanyaan anak muda, benar? Atau kapan sih Tuhan saya punya pacar? Pertanyaan anak muda seperti itu, benar? Pergumulan kita itu dengan diri kita sendiri sebenarnya. Dan sering kali kita ragu, Tuhan itu ada atau enggak. Dan saya itu ragu, Tuhan itu ada atau enggak. Next slide. Jangan menaruh curiga kepada Tuhan. Saya tuh masuk kuliah. Pertama saya pengen perhotelan. Saya sangat ingin perhotelan. Saat SMA saya cari. Bahkan saya sudah daftar. Waktu itu saya sudah bayar 500.000 sebagai DP dan akhirnya mama saya tidak setuju. Dan saya bilang, bahkan saat saya masuk kuliah di Unsur Agati saya bilang gini, "Mah, pokoknya saya pengen masuk tanpa saya harus tes atau ribet apapun. Pokoknya saya masuk tinggal masuk. Saya nggak mau ribet-ribet, nggak mau tes, nggak mau, no, nggak mau. Karena saya nggak suka. Saya nggak suka. Tapi kalau hari itu saya tidak masuk Unsur Agati, saya nggak akan bisa kerja di Terbang. Saya nggak akan bisa kerja. Karena di perhotelan nggak ada kelas karyawan, betul? Ya, di waktu itu di mana? Di Untak. Waktu itu saya udah daftar di Untak. Nggak ada kelas karyawan. Dan Tuhan tuh tahu rencananya dalam hidup saya. Coba bayangin ya kalau saya waktu itu hari itu masuk ke Untak, saya kuliah maksa dengan biaya kuliah yang lebih besar, dan saya nggak tahu kalau papa saya akan tidak bisa kerja pas saya masuk kuliah. Saya bisa apa? Kerja nggak bisa karena kuliah harus full, bahkan nanti ada 6 bulan ke luar negeri atau kerja nggak tahu dapat uang atau enggak, membebani mama untuk membiayai kuliah yang setahun bisa puluhan juta. Saya tahu nggak akan itu terjadi? Saya nggak tahu. Tapi toh Tuhan itu tahu rencananya dan menyeret saya menuju rencananya yang ajaib. Kalau hari itu saya memutuskan untuk memaksakan diri saya, memaksa diri saya untuk masuk ke kuliah yang saya mau, repot. Kenapa Tuhan itu merencanakan semuanya dalam hidup kita? Kenapa Tuhan itu punya rencana satu persatu yang sudah sempurna dalam hidup kita? Kenapa? Ini alasannya. Next slide. Aku mengasihimu dan aku ingin dekat denganmu. Coba sekarang kalian tutup mata, semua tutup mata. Bayangkan ada sosok Tuhan Yesus di depan, di hadapan kalian. Dan Tuhan katakan, "Nah, aku mengasihimu. Nah, aku ingin lebih dekat dengan engkau. Aku mengasihimu." Sekarang kalian buka mata. Saat Tuhan ngomong kayak gitu dalam hidup kalian, bisa nggak kalian percaya? Seberapa banyak dari kita yang dibangunin pagi-pagi untuk datang ke Tuhan? Seberapa banyak dari kita setelah semua aktivitas yang kita jalani, masuk ke kamar, berdoa, baca firman, temui aku di kamar doamu. Seberapa banyak dari kita yang Roh Kudus sudah suruh, tapi bilang, capek Tuhan.
Setelah aktivitas yang panjang saya capek, lelah, pengen tidur. Seberapa banyak dari kita, Tuhan masih ngantuk, aduh pagi-pagi buta kayak gini jam 3 dibangunin, tiba-tiba kebangun. Tuhan tolong, saya mau tidur lagi. Saya pernah nonton satu film yang namanya Gabriel. Waktu itu entah kenapa saya buka YouTube dan saya di situ I Am Gabriel. Itu film sudah sangat lama, waktu dulu, zaman dulu pertama-tama saya kali masuk lifeguard pernah ditayangin di tempat ini kalau nggak salah. I Am Gabriel. Dan hari itu adalah seorang anak kecil yang entah gimana caranya, itu entah muncul dari mana tiba-tiba datang di satu kota yang tanpa pengharapan, tidak ada harapan sama sekali, pokoknya suramlah di sana tempatnya. Dia datang ke satu keluarga, dan seorang ibu waktu itu ya karena dia tidak punya anak dan kehilangan anaknya, dia merawat anak ini. Sementara di situ dia merawat anak ini, dikasih baju, nggak dikasih baju sih, bajunya dia warna putih dan cuma itu doang yang dipakai. Nah bajunya dibersihin, dicuciin, dikasih tempat kamar buat tidur. Dan satu pagi dia membuka ruangan anak itu, masuk, lagi berdoa. Dan dia ditanya, Gap, kamu nggak tidur? Iya. Lebih baik saya berbicara dengan Tuhan daripada saya tidur. Wah, langsung ditampar kanan kiri atas bawah depan belakang tuh saya. Tuhan, saya lebih mementingkan tidur. Saya tuh orang yang suka tidur. Pokoknya kalau pagi-pagi itu jam 3 kalau dibangunin, aduh Tuhan ngantuk, beneran ngantuk. Saya juga bukan orang yang sampai sekarang maksudnya setia gitu ya. Setelah papa saya meninggal aja saya udah mulai Tuhan bertobat. Dan akhirnya saya saat teduh. Dan dari film Gabriel itu beneran saya ditampar. Iya ya, sekalipun tidur yang kita suka, yang kita perlu bahkan, itu enggak lebih penting daripada kita ketemu Tuhan, kita menghadap Tuhan. Seberapa penting handphone kita buat kita, lebih penting Tuhan. Seberapa penting bahkan orang tuamu, lebih penting Tuhan. Saya itu bilang ke Tuhan, sebelum papa saya meninggal, Tuhan, kalau lebih baik, kalau Engkau berkehendak, tolong sembuhin papa. Sembuh atau Engkau bawa pulang, it's okay daripada harus seperti ini. Mama saya yang harus kerja, mama saya berkali-kali berpikir, mau buka usaha di sini, mau buka usaha di situ, mau ngerjain ide, mau ngerjain itu, nggak bisa karena harus nemenin papa. Harus nemenin papa. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan akhirnya saya berdoa seperti itu, Tuhan kalau boleh please tolong sembuhin papa, beneran sembuh, bisa jalan, bisa kerja, bisa segala macam, tolong please sembuhin. Atau kau bawa pulang gak apa-apa deh. Dengan PD-nya ya, dengan PD-nya gak apa-apa lah kau bawa pulang. Kesini, semakin kesini, semakin kesini. Saya kalau di motor sering kali berusaha untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, kok kayaknya saya nggak akan kuat ya kalau papa saya dipanggil pulang. Lah baru sadar, Tuhan kok kayaknya saya nggak kuat ya. Dan bahkan sampai 1 hari apa 2 hari sebelum papa saya meninggal tuh, Tuhan kayaknya saya nggak kuat ya, beneran nggak kuat. Namun bersyukur sampai saat terakhir dalam hidup papa saya mengantarkan dia pulang ke rumah Tuhan. Ini saya bilang, Pak, kalau ada yang ingin menjemput papa, biar Tuhan Yesus saja yang menjemput. Ke rumah papa di sana mungkin sudah jadi dan papa sudah harus menempatinya. Papa pulang, semua Mima minta maaf, papa jadi papa yang terbaik dalam hidup Mima. Semuanya sudah merelakan papa pulang meskipun dalam hati, aduh gak tahu gue kuat apa enggak.
saya mengantarkan papa pulang. Ada di sampingnya, semua Keisha ada, Yeskiel, mama semua ada di sampingnya sampai saat terakhirnya papa. Dan ternyata segitu saya udah minta Tuhan tolong beri saya kekuatan. Segitu udah minta tolong beri kekuatan, tapi tetap saya nggak bisa dan saya nggak kuat. Bahkan Koko tahu waktu itu saat yang lain Keisha biasa aja, mama udah nggak, kayaknya air matanya udah habis. Gue tuh menahan. Anak pertama nggak boleh nangis. Anak pertama nggak boleh nangis. Kuat, aku kuat. Nangis akhirnya. Pas lagi naburin bunga gitu, wah nggak kuat saya nangis. Itu karena saya mengasihi papa lebih dari yang saya tahu. Next slide. Dalam Lukas 23:48, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat tontonan loh ya, kematian Tuhan Yesus buat tontonan guys. Melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri karena menyesal. Kalau mereka karena menyesal. Dan saya semalam menghadap Tuhan dan bilang, Tuhan minta tolong. Dan saya tuh diberi satu pemikiran seperti ini. Saat papa kamu masih sakit, ini yang waktu dia masa-masa dia hanya terbaring ya. Saya itu sangat jarang untuk ke ruangan papa. Kan papa di kamar ya, papa di kamar. Saya itu pelayanan di sini juga kan, ya Tuhan maaf ini jadi alasan. Pokoknya pagi saya kerja itu pagi dan saya itu udah mulai kerusuk sendiri. Berangkat kerja, pulang, mandi, ke tempat ini lagi, pergi, pulang, tidur dan segala macam. Pokoknya saya itu melewati kamar papa. Tanpa saya sadar, dia itu rindu anaknya datang. Dan Tuhan kasih satu pengertian, aku juga kayak gitu. Dia itu Bapak dan dia rindu anaknya datang. Dia rindu untuk anaknya datang. Benar? Bapak kita di surga itu Bapak kita, benar gak? Siapa yang percaya Bapak di surga adalah Bapak kita? Angkat tangan. Seberapa sering kalian berkomunikasi dengan papa kalian? Sama papi? Atau sama ayah, atau sama bapak. Tanpa kita sadari, Bapak kita di surga itu rindu kita datang. Seringkali kita hanya lalu lalang di dunia ini, lalu lalang, mengerjakan semua banyak hal yang mungkin pelayanan yang harusnya, melayani Tuhan, melayani Bapa, tapi itu hanya. Sedangkan Bapak kita tuh pengen kita masuk kamar, ngobrol. Bapak kita tuh pengen kita tuh punya quality time dengan dia. Seberapa kita sadar dan seberapa kita sudah lama tidak datang ke Tuhan. Jadi tanda tanya besar. Silahkan bertanya sama diri kalian sendiri. Kalau hari ini saya bilang, nak, aku rindu engkau datang. Maukah kalian pulang dari tempat ini, masuk kamar kalian, datang menghadap Tuhan. Tuhan, aku juga rindu. Tuhan, aku juga mau datang. Tuhan, aku juga mau ketemu engkau. Jangan sampai kita menyesal. Tuhan menyadarkan saya saat saya hanya bolak-balik di rumah tanpa mengunjungi papa. Bahkan saya tuh kalau ditanya ya, Yem kondisi papa kayak gimana? Ya masih sama seperti sebelumnya. Atau ya udah gak bisa makan. Dan itu juga saya dapat cerita dari mama, Yem papa tuh udah gak bisa makan lagi loh. Yem papa gini loh. Yem saya tuh diceritain sama mama. Sampai sebegitunya. Dan saya tuh tadi malam saya tuh bilang setelah papa meninggal,
Bapak di surga sekarang, engkaulah yang jadi Bapak dalam hidup saya. Engkaulah Papa dalam hidup saya. Dan dia kasih pengertian, seperti papamu dulu yang ada di dunia ini, aku pun rindu untuk engkau datang ke kamarku, mengunjungi aku. Tapi seberapa engkau gak sadar kalau aku rindu engkau datang. Saat Bapak saya pulang, itu sebenarnya waktu awal tahun 2021 saya tuh ada satu kekuatan dalam hati saya bilang bahwa di tahun 2021 ini saya akan menyelesaikan, saya pikir semua akan selesai, dalam hati semua akan selesai saya pikir. Dan saya pikir tuh kuliah, karena saya tuh mundur. Jadi nyebrang semester, harusnya saya selesai di semester 8, cuma karena belum saya selesaikan, jadi saya harus masuk semester 9. Dan itu tuh mepet. Dan saya pikir itu yang akan selesai, dan benar selesai. Cuma ada satu hal lagi yang selesai benar. Papa saya sudah selesai di dunia ini. Dan seringkali saya bilang, Tuhan, kenapa gak selesai? Dan akhirnya selesai sebenarnya. Saya terus berpikir, saya seringkali menyerah sama hidup saya sendiri. Dan saya selalu bilang ke Tuhan gini, Tuhan berurusan sih tolong sama saya. Karena kalau engkau tidak berurusan sama saya, gak bisa. Yemima tuh bandel orangnya. Yemima tuh orangnya gak percaya. Yemima tuh susah untuk percaya. Saya harus lihat dulu supaya saya percaya. Sedangkan firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang tidak lihat namun percaya. Tolong sih berurusan dengan saya. Dan saya melihat satu tokoh yaitu Petrus. Tahu Simon Petrus? Dia masuk ke dalam 3 orang murid yang paling spesial menurut Alkitab bagi Tuhan Yesus. Kenapa sih dibilang spesial? Ya kemana-mana dibawa ke Taman Getsemani waktu itu sebelum dia diserahkan. 3 orang itu dibawa. Waktu menyembuhkan seorang anak dibawa juga Petrus, Yohanes, Andreas dibawa. Pokoknya spesial lah. Tapi saya melihat dalam hidup Simon Petrus, Tuhan itu selalu berurusan dalam hidupnya. Simon Petrus waktu itu ketemu sama Tuhan pertama kali waktu dia menjala ikan. Dan dia pulang dengan tidak ada harapan sama sekali. Tidak ada harapan. Setelah itu datang, Tuhan Yesus datang bersama dengan gerombolan-gerombolan orang-orang banyak. Dan akhirnya Tuhan Yesus masuk ke dalam kapalnya. Dan di situ Petrus bilang, saya sudah semalam-malaman saya sudah menjala ikan, mencari ikan. Tapi saya nggak dapat apa-apa. Saat Tuhan Yesus masuk di kapalnya Petrus, jalalah ikan. Dengan hati yang berat, sebenarnya udah tahu, pinter, Petrus tuh orangnya pinter menjala. Pekerjaan utamanya itu itulah. Pekerjaannya dia sebelum mengikuti Yesus itu menjala ikan. Tuhan Yesus yang nggak tahu apa-apa, yang backgroundnya tukang kayu, nyuruh dia menjala ikan. Ayo lagi menjala ikan. Tapi Petrus percaya dan melakukannya. Dan ya udahlah, istilahnya apa ya? Ya ada ya syukur, nggak ada ya udah, karena gue tahu kalau gue juga udah semalam-malaman gitu kan ya. Kalau ada ya udah, kalau nggak ya gitu kan. Tapi tanpa dia sadari, saat dia mencoba untuk taat, dia mendapat jarahan yang banyak, dia dapat ikan yang banyak. Dan itu Tuhan suka dengan sikap Petrus yang seperti itu. Seringkali kita nggak ada harapan, Tuhan. Duh, saya tuh sudah begini, sudah melakukan ini itu. Saya sudah berusaha untuk memperdamaikan mama papa. Saya sudah berusaha belajar, tapi tetap nilai saya begitu, tetap mama bertengkar terus. Aduh, kuliah tugas nggak selesai. Saya udah coba datengin, sudah coba WA dosennya, tapi dosennya nggak jawab. Di PHP-in sama dosen. Tapi
Tapi saat Tuhan bilang, nah percaya. Mau gak kita pilih untuk percaya? Mau gak kita bilang ke Tuhan, oke Tuhan, aku percaya. Dan itu Tuhan tuh sangat suka sama sikapnya Petrus yang seperti itu. Tapi gak sampai di situ, Tuhan terus berurusan sama Petrus. Saat dia berjalan di atas air, udah percaya ini udah jalan di atas air. Tapi karena angin cepoi-cepoi, aduh Tuhan ini kayaknya ada badai akan datang, jatuh, kejebur. Kenapa kamu gak percaya? Segitu ada Tuhan, aduh Tuhan. Ngelus dada saya sama Petrus. Tuhan Yesus ada di hadapanmu dan engkau sudah berjalan di atas air tetap gak percaya. Apa kabar saya gitu. Di situ dia dikasih pelajaran, Tuhan itu berurusan sama Petrus. Dan lagi, Petrus itu dikatain iblis sama Tuhan Yesus, bener? Pernah baca? Kita buka. Matius 16 ayat 22 sampai 23, coba baca. Mulmet please. Matius 16 ayat 22 sampai 23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepadamu, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sebagai seorang yang menjadi salah satu yang disukai Tuhan, yang sangat dikasihi Tuhan, murid yang dikasihi Tuhan, dikatain iblis. Tuh kira-kira kalau kita jadi Petrus bakalan sakit hati gak ya? Sama Tuhan Yesus sendiri dikatain iblis. Di situ Tuhan itu berurusan dengan Petrus. Jangan kita memikirkan apa yang kita pikirkan tanpa mengetahui apa yang Tuhan pikirkan. Tuhan itu tahu segalanya, dia tahu kalau dia akan disalib. Ini waktu pas Tuhan bilang bahwa dia akan diserahkan, bahwa dia akan disalibkan atau dia akan mati. Dia akan mati, Tuhan bilang begitu dan Petrus bilang jangan. Maksudnya sih gini, maksudnya aduh jangan sih Tuhan, jangan gitu. Maksudnya karena mengasihi sebenarnya. Cuma itu pikirannya sendiri. Itu pikirannya sendiri, bukan dari pikirannya Tuhan. Sudah dikatain iblis seperti itu. Tapi sejak awal Petrus itu dikasih gelar sama Tuhan bahwa dia adalah batu karang, bahwa dia adalah pemegang kunci kerajaan surga. Tuhan itu berurusan dengan Petrus satu persatu. Dia itu orang yang kurang percaya. Itulah kenapa dia berurusan sama Petrus. Petrus itu suka memikirkan maksudnya berpikir sendiri, dan Tuhan berurusan dengan Petrus. Saat Tuhan mulai berurusan sama kita, mau nggak kita bilang, ya Tuhan berurusan. Saya tuh gini, Tuhan please tolong berurusan sama Yemima, karena kalau misalnya sampai Yemima keluar dari jalan Tuhan dan nggak balik-balik lagi repot. Saya bilang Tuhan tolong berurusan. Mau enggak saat ini nih kalian berdoa? Yang tahu, kalian yang sadar dalam hidup kalian tuh saya itu orang yang liar. Saya itu orang yang gak bisa ikut sama rencana Tuhan. Saya itu sering kali keluar dari rencana Tuhan. Dan saya tuh bilang, Tuhan please berurusan sama saya. Jangan sampai saya lebih jauh. Please Tuhan berurusan sama saya, please. Jangan sampai saya tertinggal dan tidak mencapai destiny saya. Saat kita pikir sudah selesai, saat kita pikir Tuhan sepertinya, saya tuh pernah berpikir gini, Tuhan apakah engkau tuh sudah mundur dari hidup saya ya? Saya tuh sempat berpikir seperti itu. Saya berpikir bahwa Tuhan mungkin engkau sudah gak ada dalam hidup saya ya. Bener gak sih? Tuhan. Tapi saat saya berpikir seperti itu hanya, kadang-kadang manusia gini,
Duh, gue tuh datang ke Tuhan kalau lagi butuhnya aja, giliran kalau seneng gak ada. Kalau lagi sedih-sedih, lagi susah-susah, saya datang ke Tuhan, Tuhan minta tolong. Tapi kalau lagi senang-senang, boro-boro ingat sama Tuhan. Dan seringkali kita diintimidasi, Tuhan kok saya sepertinya datang ke Engkau tuh kalau lagi susahnya aja ya, kalau senang tuh seperti biasa aja sama Engkau. Sekarang saya coba ya kita sama-sama, mindset kita diubah. Mungkin itu terjadi supaya kita lebih dekat sama Tuhan. Bener gak? Mungkin ya oke, lagi baik-baik aja, terus kita lama-lama makin turun, rohani kita makin turun, makin turun, dan akhirnya satu-satu jadi terjadi. Itu diizinkan Tuhan terjadi supaya kita tuh sadar, kamu tuh udah terlalu jauh, please balik. Kamu tuh udah sangat jauh, please balik. Jangan sampai kita punya pemikiran, giliran susah datang ke Tuhan. No, mungkin Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita tuh kembali. Supaya kita tuh balik ke jalannya. Supaya kita tetap ada di jalurnya Dia. Jangan taruh curiga sama Tuhan. Jangan kita pikir dengan pemikiran kita sendiri bahwa janganlah, gak usah datang ke Tuhan lah. Ntar saya ditendang lagi. Ntar saya disingkirin lagi. No, enggak. Tuhan itu enggak kayak gitu. Tuhan yang kita saat ini sembah, alasan kita datang ke tahtanya, itu karena Dia ingin membenahi hidup kita. Cuma kitanya gak sadar. Jangan sampai datang ke tempat ini hanya sebuah tanggung jawab karena harus datang, atau disuruh orang tua untuk datang, atau hanya ingin ketemu sama teman, atau nggak enak aja kalau nggak datang ke LG. Tapi kalian nggak dapat apa-apa. Saya sering kali datang ke tempat ini hanya sebagai sebuah tanggung jawab karena saya pengurus. Oke, saya harus datang ke sini setiap hari. Cuma setiap kali hati saya, sikap hati saya saat datang ke tempat ini seperti itu, saya datang ke Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Dan saya ingin mengalami Engkau di tempat ini. Dan saya juga pengen anak-anakmu mengalami Engkau di tempat ini. Jangan sampai sikap hati saya yang saya bawa dari rumah ini menghalangi saya ketemu sama Engkau, mengalami jamahanmu. Saya jujur ke Tuhan, Tuhan, saya tuh capek, saya lelah. Tapi saya harus datang ke tempat ini. Jangan sampai kita menyesal, keluar dari tempat ini kita gak dapat apa-apa. Seberapa kalian sadar Tuhan itu bicara sangat banyak saat pujian dan penyembahan? Coba kalian perhatikan dari awal sampai akhir pujian dan penyembahan. Dia mau kita bersyukur. Dia mau kita sadar bahwa Dia itu mengasihi kita. Apa yang Dia kasih sama apa yang kita kasih itu gak sepadan. Saat kalian mulai mendalami lagu, lirik demi lirik, itu akan merema dalam hidup kalian. Sekali-kali bahkan kalian gak sadar, itu seperti menancap di hati. Itu seperti lagu itu berbicara ke kita. Seberapa dari kita menangkap rema dari pujian dan penyembahan. Seringkali kita berdoa, Tuhan saya mau mendengarkan firman-Mu, saya ingin baca Alkitab, tolong beri saya rema. Tapi saya ajak kalian, mulai dari saat ini berdoa, Tuhan, saya bahkan mau menangkap rema dari setiap pujian dan penyembahan. Karena Tuhan itu bertata atas pujian dan penyembahan. Kamu bisa dilawat, kita semua bisa dilawat, itu juga lewat pujian dan penyembahan. Seberapa kita menyepelekan pujian dan penyembahan? Seberapa kita tidak bisa fokus saat pujian dan penyembahan? Itu adalah saat-saat Tuhan ingin menjamah kita satu persatu. Bisa gak kita menghargai hadirat Tuhan? Saya tuh sedih waktu itu. Waktu saya bawa devotion di Terbang. Dan saya melihat anak-anak, dengerin saat pujian dan penyembahan biasa aja. Gak ada sikap hormat atau gimana. Duduk begini, ngobrol-ngobrol dan segala macam. Sedih.
Di tempat ini pun saat kalian pujian dan penyembahan dan kalian tidak berusaha, saya itu berusaha, Tuhan tolong saya pengen mengalami jamahan. Seberapa dari kita datang ke tempat ini gak dapat jamahan Tuhan biasa aja. Seperti, udahlah it's okay gak masalah, seperti sebelum-sebelumnya aja. Saya tuh berusaha saat saya lagi kering, lagi gak bisa nyembah dan saya datang ke Tuhan, Tuhan tolong saya pengen mengalami jamahan-Mu. Meskipun saya tahu itu adalah kedaulatan Tuhan sepenuhnya untuk menjamah kita masing-masing. Tapi seberapa banyak dari kita berusaha, mengusahakan untuk supaya Tuhan itu datang ke kita. Kita datang ke Tuhan dulu, ketuk pintunya, Tuhan mau buka atau enggak itu kan urusannya Tuhan, yang penting kita udah datang. Seberapa kita mau datang dulu dan ketuk pintu. Jangan kamu udah datang, diem aja. Seperti gak terjadi apa-apa. Melewati sangat banyak. Sudah berapa lama kalian di lifeguard? Sudah berapa lama kalian ibadah seumur hidup kalian? Tapi seberapa banyak kita menghargai hadirat Tuhan saat pujian dan penyembahan? Jadi saya ajak mulai dari sekarang, teman-teman semuanya, ayo hargai hadirat Tuhan. Tuhan itu berusaha dalam hidup kita. Saat kita menyerah dalam hidup kita, Tuhan itu gak pernah menyerah dalam hidup kita. So please saya mohon, ayo percaya, hargai hadirat Tuhan. Setiap kalian datang ke sini, setiap kalian datang bukan hanya di sini, di kamar kalian atau dimanapun tempat kalian beribadah, please hargai hadirat Tuhan. Berusahalah untuk Tuhan, please saya mau hadirat-Mu. Aku mau Engkau menjamah aku. Tuhan, saya belum pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, Tuhan, please. Aku pengen mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Jangan sekali-kali taruh curiga sama Tuhan. Saya undang musik untuk naik. Saat ini kita mau sembah Tuhan sama-sama. Kalau misalnya beberapa dari kalian yang mungkin hari-hari ini sedang berjuang akan sesuatu, atau kalian mungkin ya ibadah ini, firman ini adalah untuk kalian atau satu pribadi kalian di tempat ini. Waktu itu Kobevis pernah cerita bahwa Engkong Yusak waktu itu saat dia diundang KKR besar di sebuah kota besar, Engkong Yusak sudah naik dan Tuhan bilang, turun, udah naik belum khotbah, tapi Tuhan bilang turun. Itu penyebabnya hanya satu orang, seorang dukun yang ingin Tuhan selamatkan jiwanya. Dan dukun itu bilang, kalau benar hamba Tuhan itu dari Tuhan dan Tuhan Yesus benar-benar ada, buat hamba Tuhan itu turun dan tidak khotbah. Ibadah yang segitu besar KKR dibuat untuk satu orang. Setiap kalian datang di ibadah, mungkin kalian sedang banyak permasalahan. Bukan satu hal yang mustahil. Tuhan sebenarnya membuat ibadah itu untuk pribadi kalian. Membuat satu ibadah untuk menyadarkan kalian, untuk menjamah hidup kalian.